Amin wassalatu wassalam alaihi wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Mungkin untuk murojaahnya kita konsentrasi kepada bait nazmnya ya. Yang pertama dari istilah yang digunakan oleh ulama hadis adalah awaluha sahih. Jadi hadis sahih bahwa matasal isnadu walam yashad au yu'al, yakni hadis yang mutasil sanadnya tidak syad ya dan juga tidak berilah. Maksud dari tidak syad sebagaimana kita ketahui bersama diriwayatkan oleh seorang thiqah ya, diriwayatkan oleh seorang thiqah yang harus melawan orang yang lebih terpercaya ausak minhu atau sekelompok thiqah yang lebih banyak. Nah, jadi nggak boleh hadis sahih itu masuk dalam kategori syad yang pengertiannya adalah yang seorang thiqah harus melawan orang yang lebih kredibel baik secara jumlah ataupun dari skala kemampuan. Ya. Au yu'al atau terdapat ilah, yang dikehendaki dari ilah itu adalah sebuah penyakit terselubung atau penyakit dalam yang baru akan bisa diidentifikasi manakala sudah melakukan pembedahan pada matan ataupun pada silsilah sanad hadisnya. Jadi tidak berilah, tidak berpenyakit dalam. Kemudian ketentuan untuk hadis sahih berikutnya adalah yarwihi adlun dobitun an mislihi. Diriwayatkan dari orang terpercaya, dari orang yang selevel dengan itu, an mislihi. Ya. Mu'tamidun fi dhabtihi wa naklihi. Yang orang adil dobit ini memang bisa dipercaya dalam kemampuannya menguasai hadis dan juga keteraturan silsilah sanadnya. Itu sekilas tentang hadis sahih. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada lah. Nah, itu sekilas tentang hadis sahih. Berikutnya kita lanjutkan. Kita akan membahas hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turqon wa godat rijaluhu laka sahih istaharat. Hadis hasan adalah hadis yang familiar jalurnya. Ini mirip dengan definisi yang disampaikan Imam Turmudi kalau nggak salah. Bagaimana dinukil dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya. Namun spesifikasi dari para perawi hadisnya itu tidak sebagaimana perawi hadis sahih yang masyhur. Ya. Pengertiannya memang terkesan seolah-olah terlalu umum. Karena kalau hanya perawinya itu masyhur, ya sahih itu juga bisa perawinya masyhur. Ya. Sebenarnya oleh karenanya di sini oleh syarahnya itu disebutkan yang dikehendaki dari perawi yang masyhur itu ya sanadnya itu mutasil gitu loh. Ya. Jadi memang jalur sanadnya itu oleh orang-orang di daerah tersebut itu sudah dimengerti. Ya. Umpama Imam Qatadah di kalangan Basriyin. Nah, jadi ketika ada hadis dari Ahlul Basrah itu biasanya dari Qatadah atau orang yang semacamnya di derajat yang sama. Nah, jadi yang jelas sebenarnya menjadi barometer dari hadis hasan itu justru pada keterangan setelahnya. Yakni para perawinya tingkat kredibilitasnya tidak sama dengan hadis sahih. Ya. Jadi bisa difahami ya hadis hasan itu ada sisi kesamaan dengan hadis sahih dalam kemutasilan sanad dan kredibilitas rawinya. Hanya saja kemampuan mereka tidak sepiawai perawi hadis sahih. Nah, jadi umpama ingin didefinisikan hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya mutasil
dinukil dari seorang yang kredibel, namun tingkat kredibilitasnya di bawah kredibilitas seorang rawi sahih, atau yang tingkat kredibilitasnya itu tidak sampai dalam level orang yang manakala ia meriwayatkan sendirian maka hadisnya masuk hadis mungkar. Nah, saya ulangi, yang tingkat kredibilitasnya itu ya tidak sampai di level rendah yang menyebabkan manakala ia meriwayatkan sendirian justru akan masuk hadisnya dalam kategori mungkar. Dan juga tentunya selamat dari syad dan juga selamat dari illah. Itu tentang hadis hasan. Meskipun sebenarnya baik sahih maupun hasan itu masing-masingnya bisa kita klasifikasikan berdasarkan nilai tunjangan atau nilai support dari riwayat yang lain. Jadi kalau mengacu itu, hadis sahih itu sebenarnya ada dua versi. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Sahih li dzati itu adalah praktik hadis yang memang sudah memenuhi kriteria. Sedangkan hadis sahih li ghairi pada dasarnya adalah hadis hasan, namun mendapatkan tunjangan dorongan support system dari jalur riwayat yang lain. Basicnya hasan, namun terdorong oleh riwayat yang lain hingga bisa mencapai level sahih. Oleh karenanya namanya sahih li ghairi. Berikutnya untuk hasan ya, untuk hadis hasan juga sama, ada klasifikasi hasan li dzati dan hasan li ghairi. Jadi kalau hasan li dzati itu basicnya memang hadis hasan. Sedangkan hasan li dzati itu beranjak dari hadis dhaif yang mendapatkan sokongan, tunjangan dari jalur riwayat yang lain. Mengacu itu dia ya tentu saja basicnya dhaif. Hadis dhaif dan ditunjang jalur riwayat yang lain, akhirnya bisa next level di hadis hasan. Tapi tetap nilai hasannya beda. Hasan li ghairi, hasan disebabkan unsur eksternal, yakni adanya dorongan support system dari jalur riwayat yang lain. Nah, di sini disebutkan bahwasanya pengertian yang tadi disebutkan itu ya, yakni hadis yang dinukil oleh seorang rawi adil yang kredibilitasnya manakala ia sendirian tidak menyebutkan hadisnya mungkar, tidak terpapar ilah atau syad hadisnya, itu adalah pengertian untuk hasan li dzati. Sedangkan untuk hasan li ghairi ya, itu nanti adalah kasus di mana dalam sanadnya itu ada orang mastur, orang yang tidak terkaji atau tidak terkuak profilnya secara utuh. Hanya saja dia itu tidak dicurigai sebagai pelupa, sering salah dalam riwayatnya, bukan yang dicurigai melakukan kebohongan, ataupun ada unsur-unsur lain yang menyebabkan dia dinilai fasik, yang akan dikukuhkan dengan mutabi atau syahid. Jadi faktor eksternal sebagai penyokong level hadis itu untuk naik tingkat, ini adalah mutabi ataupun syahid. Nah, pengertian mutabi itu apa? Ma'ruwiya bil lafzi. Ya, sedangkan syahid ma'ruwiya bil makna. Jadi mutabi itu konten secara lafadznya itu sama, namun dari jalur riwayat yang lain yang bisa memberikan sokongan tunjangan pada hadis pertama yang dinilai dhaif. Sedangkan syahid itu hanya konten secara maknanya saja. Lafadznya bisa jadi sama sekali berbeda. Ya, lafadznya bisa saja sama sekali berbeda, tapi ada dukungan secara makna
dari hadis tersebut. Nah, nanti itu juga bisa menjadi dorongan untuk membuat hadis dhaif naik level ke level hasan liwairi begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk hadis hasan? Saya rasa nggak ada ya. Oke. Saya lanjutkan hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang levelnya tidak mencapai derajat hadis hasan. Apalagi hadis sahih, hasan saja nggak sampai, masa mau sampai hadis sahih, kan begitu. Kan ada stratanya gitu ya. Yakni setiap hadis yang memang tidak mencapai kedua level itu. Dhaif ini merupakan rumpun hadis yang mardud ditolak. Tidak bisa digunakan sebagai argumentasi hukum syara. Hadis dhaif ini variannya cukup banyak ya. Wa aksaman katsur disebutkan begitu. Ya. Bahkan kalau kemarin kita baca itu di keterangannya, klasifikasi hadis dhaif itu ada yang menghitung mencapai 381 macam kalau mau diurai semacam itu ya. Itu yang menurut siapa? 381. Yang menurut siapa? Itu kalau di takliknya disebutkan itu dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawinya. Ya. Untuk hadis-hadis dhaif yang sebegitu banyaknya, itu level-level derajatnya pun berbeda-beda tingkat kelemahannya. Ditinjau dari seberapa jauhkah ia dari ketentuan atau syarat-syarat hadis sahih. Contohnya ya hadis yang innan nabiyya tawaddu'a wa masaha alal jawrabaini. Yakni Nabi berwudu dan mengusap kedua kaus kakinya. Ya. Ini contoh hadis yang masuk dalam rumpun hadis dhaif. Nah, di sini ada faedah yang perlu kita singgung juga ya, dalam murojaah ini, yang dikehendaki hadis itu sahih dan semacamnya itu mengacu nilai-nilai yang tampak untuk ulama hadis, mengacu zahir sanadnya. Kalau dilihat dari sanadnya secara zahir, oh hadis ini itu dhaif, oh hadis ini sahih. Jadi berdasarkan upaya para ulama hadis. Lal qat'i bisila la al qat'i bisihati fi nafsil amri. Bukan lal qat'u bisihati fi nafsil amri. Bukan sebagai praktik kepastian akan keabsahan pada hakikatnya. Ya. Bukan berarti itu klaim pasti sahih. Bukan begitu. Karena masih memungkinkan untuk salah, masih memungkinkan untuk lupa yang terjadi pada seorang siqah. Baik nanti meskipun dia kredibel, tapi tidak menjamin dia lupa ataupun salah. Tidak maksum ya, meskipun dia terpercaya, cuman nggak menjamin dia tidak salah. Praktek semacam ini tentu saja untuk hadis yang tidak mutawatir. Untuk hadis yang mutawatir itu dapat dipastikan keabsahannya, kesohihannya. Berikutnya kita akan menyinggung hadis marfu. Wa ma'udhifa lin nabiyil marfu'u. Hadis yang nanti dinisbahkan kepada Rasul dinamakan hadis marfu. Terlepas mutasil atau tidak.
terlepas sahih hasan ataukah dhaif. Karena yang menjadi konsentrasinya adalah di mana sanad jalur hadis itu berakhir. Kalau berakhir ya ke Rasul, ya sudah namanya marfu. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Sedangkan hadis yang berending kepada tabi'in dinamakan dengan hadis maqtu'. Terlepas mutasil atau tidak, terlepas sahih hasan atau dhaif. Karena yang dilihat adalah di mana jalur sanad itu berakhir. Yang kebetulan di sini berakhirnya kepada tabi'in. Sehingga disebut sebagai hadis maqtu'. Berikutnya hadis musnad. Wal musnadul mutasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yakin. Ya, hadis musnad adalah hadis yang tersambung sanadnya dari perawinya hingga ke Nabi Muhammad al-Mustafa dan tidak terputus. Jadi hadis musnad ini adalah kombinasi dari hadis mutasil dan juga hadis marfu. Menggabungkan kedua konsep itu ya, dinamakan dengan hadis musnad. Ya meskipun di sana ada khilafiyah, cuman mengacu Imam Baikuni yang didefinisikan berdasarkan istilah tersebut adalah demikian. Karena di sebagian redaksi musnad itu disamakan dengan marfu gitu ya, terlepas mutasil atau tidak. Nah, untuk pengertian hadis mutasil sendiri, wa ma bisam ikuli rawin yatasil. Wa ma bisam irawi kulin yatasil isnadulil mustafa fal mutasil. Yakni hadis yang diperdengarkan oleh setiap rawinya secara kesinambungan hingga berakhir kepada Nabi Muhammad, namanya adalah mutasil. Tapi sebenarnya ini bukan barometernya, terbukti dalam syarahnya disebutkan. Kalaupun toh nggak berakhir kepada Nabi Muhammad umpama dan kemudian berakhir kepada sahabat, tetap disebut sebagai mutasil. Karena konsentrasi dari mutasil adalah itisalu sanad, ketersambungan sanad. Bukan kepada siapa hadis itu berakhir. Jadi mutasil nggak selalu marfu, marfu pun nggak selalu mutasil. Manakala ada marfu yang mutasil disebut musnad. Kalau nggak marfu kemudian nggak mutasil, ya berarti ya dia jelas munqati. Sudah nggak marfu nggak mutasil kan, lawan dari mutasil kan munqati. Tapi lawan dari marfu masih ada mauquf, masih ada maqtu, masih ada mauquf, masih ada maqtu. Berikutnya hadis musalsal. Mutasalsilun kulma ala wasfin musalsalun kulma ala wasfin ata. Hadis musalsal itu adalah kasus di mana ada hadis yang ketersinambungan atas sebuah sifat cara penyampaiannya. Umpama dari Rasul ke sahabat penyampaiannya dengan metode tertentu. Nah, metode inilah yang juga disampaikan dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dan begitu seterusnya hingga perawi terakhir. Nah, dengan kesamaan sanad ini hadisnya disebut dengan hadis musalsal. Mislu amma wallahi ambanil fata. Mama redaksinya menggunakan sumpah. Dari Rasul ke sahabat pakai sumpah. Dari sahabat ke tabi'in pakai sumpah. Dan begitu seterusnya. Kata kakot hadasanihi qaima. Mama menyampaikan hadis dalam posisi berdiri. Begitu seterusnya. Ba'da'an hadasani tabassuma. Atau setelah menyampaikan hadis di sana terukir senyum di wajah sang perawi. Nah, namanya hadis musalsal. Yang ke-9 adalah hadis aziz.
Azizun marwiyus naini aw salasah. Versi Imam Baikuni yang disebut dengan hadis aziz adalah hadis yang perawinya itu terdiri dari 2 ataupun 3 orang. Ya. Wal masyhuru marwiyun fauqa masalasah marwiyun. Wal masyhurun marwiyun fauqa masalasah. Hadis masyhur adalah kasus di mana perawinya melebihi dari 3 orang. Karena kalau masih 3 masuk dalam kategori aziz, ya. Tapi ketika lebih dari 3 maka disebutlah dengan hadis masyhur. Ya. Tentunya ini juga mengacu konsep mutawatir. Yang mutawatir itu angka minimalnya berapapun ada khilaf antar ulama. Ada yang bilang mutawatir itu minimalnya 4. Nah, mengacu mutawatir minimalnya 4, otomatis masyhur tidak boleh 4 juga. Ya paling tidak 3. Nah, semacam itu. Karena kan masyhur itu levelnya di bawah mutawatir. Ya masa mutawatirnya 4, masyhurnya 4. Namanya nggak di bawah levelnya kalau begitu. Ya. Ada yang mengatakan mutawatir itu harus 12 orang, yaitu satu versi harus 12 orang. Oke. Kalau 12 orang lumayan banyak ya. Berikutnya hadis mu'an'an. Ya, mu'an'anun ka'an sa'idin an karom. Ya, kalau kita lihat definisinya hadis mu'an'an itu, ya. Hadis mu'an'an itu adalah hadis yang penyampaiannya dengan menggunakan lafaz an. Namun di sana tidak menjelaskan apakah dia itu memang menyampaikan hadis ataukah memang dia itu mendengarkan langsung hadis tersebut dari rawi sebelumnya. Ya kalau hanya ngomong an Sa'id, an Abi Bakar, itu kan belum tentu dalam kasus meriwayatkan. Bisa saja ia memang menukil dari suatu tempat yang sebenarnya ia tidak punya konten tersebut. Cuman kebetulan dia baca aja. Ya, mu'an'an tidak menyebutkan hadasani atau akhbaroni yang secara terang-terangan menunjukkan bahwasanya dia memang mendapatkan konten tersebut atas jalur riwayah. Karena kalau mendapati konten saja, sebagaimana kasus wijadah, di sini tidak disinggung ya, wijadah. Nanti ada kalau antum pelajari kitab hadis yang agak-agak tebal semacam Takrib An-Nawawi itu ya, atau Irsyadu apa itu namanya, Irsyadu Telabil Haqaiq ya, Irsyadu Telabil Haqaiq Imam Nawawi juga ya. Itu bisa didapati ada istilah wijadah. Jadi wijadah itu mendapatkan konten dari bukunya orang. Berikutnya ada hadis mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham adalah kasus di mana dalam sanadnya, mata rantainya itu ada rawi yang tidak disebutkan profilnya dengan baik. Jadi namanya tidak disebutkan sehingga susah untuk diidentifikasi siapa sebenarnya orang tersebut. Itu untuk hadis mubham. Berikutnya ada hadis Ali dan hadis nazil. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wadituhu dzakal ladzi qad nazala. Hadis Ali itu adalah perawi-perawi yang sedikit jumlahnya. Dinamakan Ali karena dekat dengan Rasul. Perawinya itu sedikit dari total hitungan per generasinya. Yang dalam artian begini, masih generasi yang dekat dengan Rasul. Nah, gitu. Jadi semakin dekat generasinya,
itu berarti bisa disebut sebagai hadis Ali. Jadi umpama hanya sampai sahabat saja, hanya sampai tabi'in saja, hanya sampai tabi'in saja, umpama begitu. Ya. Kepentingannya buat apa kan? Hadis Ali Gimana? sama hadis nazil itu. Kepentingannya. Enggak dengar Pak Purnomo. Gimana? Kepentingannya Pak. Ya jadi begini Pak, ketika perawinya itu semakin sedikit jaraknya, umpama hanya 3 atau 4 generasi, kemungkinan terjadinya kepalsuan konten, salahnya penyebutan konten, atau lupa akan konten-konten yang disebutkan itu semakin kecil. Karena semakin sedikit orang, maka semakin kecil kemungkinan adanya tangan jahil. Jadi umpama mudahnya begini, Rasul menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan sampai tabiin, sudah sampai situ aja. Nah ini kan kalau hanya semacam ini kemungkinan bohongnya hanya kemungkinan terjadi pada tabiin saja. Karena kalau sahabat enggak ya, mereka semua adil. Rasul apalagi maksum. Nah, tapi kalau semakin banyak sampai 10, 11, 12 generasi, jadi tabiin gitu, Pak. Ini justru nilai kredibilitasnya banyak yang perlu dipertanggungjawabkan. Maksudnya, oh generasi kesekian ini gimana? Jadi kajiannya itu panjang. Nah ini justru membuat nilai keabsahan hadisnya juga berkurang. Karenanya ada nilai spekulasi, kemungkinan untuk melakukan kebohongan itu semakin besar. Kemungkinan melakukan kesalahan itu peluangnya semakin mungkin terjadi. Gitu ya. Itu dalam kasus hadis Ali. Nah perlawanannya hadis nazil. Nazil itu yang riwayatnya banyak, turunnya itu banyak. Makanya dinamakan nazil, jauh atau jatuh gitu ya. Ya. Itu hadis Ali dan hadis nazil. Berikutnya akan saya singgung adalah hadis mauquf. Hadis mauquf ma'adhaftahu ilal ashabimin qaulin wa fi'in fahuwa mauqufun zukuin. Ya, ini hadis yang nanti akhirnya itu kembali kepada sahabat, baik berupa ucapan atau pekerjaan beliau. Ustadz, sebenarnya dari janggal. Harusnya hadis itu kan ucapan dan pekerjaan Rasul. Tapi kenapa kok disebutkan ada yang kembali ke sahabat atau tabiin? Ya ini mengacu pengertian hadis di sini adalah sama dengan khobar. Yang namanya khobar itu ya bisa untuk siapa saja. Memang pengertian hadis sama dengan khobar ini cenderung diaplikasikan oleh para ulama mustalahul hadis. Sedangkan pengertian hadis yang berupa ucapan, pekerjaan, penegasan Nabi, khusus untuk Nabi saja, itu pengertian hadis menurut para ahli usul fikih. Jadi kalau para ahli usul fikih itu bicara hadis, yang dikehendaki adalah yang marfu. Yang dikehendaki adalah yang marfu. Tapi kalau para ulama hadis yang mengatakan itu masih spekulatif, ya bisa berakhir ke Nabi, sahabat atau tabi'in. Seingat saya semacam itu. Nah, terus ada hadis mursal, ya. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal adalah kasus di mana di sana ada seorang sahabat yang tidak disebutkan ada mata rantainya. Jadi tabi'in langsung meloncatkan jalur sanadnya kepada Rasul. Yang sebenarnya ini termasuk rumpun dari hadis dhaif ya. Kenapa? Karena seorang tabi'in ini tidak dianggap benar-benar bisa kredibel ketika tidak menyebutkan sahabat. Yang dalam artian begini, ya logika mudahnya, sebenarnya kalau yang nggak disebutkan sahabat itu aman, karena sahabat itu semua adil. Yang jadi problematika adalah belum tentu sahabat itu langsung dapat dari Rasul.
Bisa saja sahabat itu dapat dari tabiin umpama. Nah, jadi ada sahabat yang dapat kontennya tidak datang dari Rasul, tapi dari tabiin, murid dari sahabat yang lain. Itu mungkin yang semacam itu. Nah, makanya kan sangat spekulatif sekali. Ya. Jadi secara istilah hadis mursal adalah hadis yang sanadnya itu tidak menyebutkan sahabat. Dalam artian ada tabiin yang memarfukan hadisnya kepada Nabi dan menggugurkan sahabat. Ya. Dan ini ya khilafus sahih indahum, menyalahi pengertian yang sahih. Nah, oke. Itu sekilas tentang hadis mursal. Kita lanjutkan membahas tentang hadis gharib. Nah, hadis gharib itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh salah seorang saja. Ya, salah seorang ini ya memang di generasi tersebut bisa jadi hanya dia yang meriwayatkan. Ya. Baik salah seorang ini dia itu satu-satunya yang punya matan itu ataupun satu-satunya yang punya konten sanad itu, bisa sanadnya bisa matannya. Ya. Oh, untuk malam ini saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut lagi mungkin insya Allah di hari Senin. Itu kita review sisanya ya. Ini saya ada sedikit keperluan malam ini. Ya, cukupkan sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.